Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Musdi 212 channel Bang Semangat Lama. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan mengenai cara pelaporan SPT tahunan pribadi tahun 2025 untuk ASN di Kontek. Oke Bapak Ibu, langsung saja kami coba praktikkan caranya. Sebelum kita mulai, di sini ada beberapa catatan. Yang pertama, sediakan nantinya bukti potong penghasilan, biasanya untuk ASN BP A2 atau bukti-bukti yang lainnya. Untuk bukti potong BP A2, Bapak Ibu bisa secara langsung nantinya diberikan fisiknya oleh pemberi kerja kepada pegawai bersangkutan, atau bisa diunduh dokumennya secara mandiri melalui akun Kontek masing-masing pegawai pada menu dokumen saya. Nanti akan kami praktikkan cara mendownloadnya, namun dengan catatan Bapak Ibu sudah dibuat dan diterbitkan oleh pemberi kerja di akun Kontek mereka. Yang ketiga, Bapak Ibu, untuk NPP yang sudah digabungkan di Kontek, contohnya istri gabung dengan suami, pelaporan SPT tahunan hanya di akun Kontek suami. Jadi istri tidak perlu melakukan pelaporan SPT tahunan. Oke Bapak Ibu, supaya terlihat jelas gambarannya, kita praktek langsung ke Konteknya. Kita akses Kontek seperti biasa Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk login. Silakan nantinya masukkan ID pengguna beserta kata sandi yang sudah terdaftar dan nomor atau kode CAPTCHA yang tertera di bagian samping. Untuk ID pengguna masukkan nomor NIK saja. Jika berhasil login ke Konteknya Bapak Ibu, pastikan sebelum lanjut cek bagian atas apakah sudah benar nama pribadi kita. Jika sudah benar, kita lanjut untuk membuat konsep SPT. Sebelum kita buat konsep SPT, kita contohkan terlebih dahulu bagaimana cara mendownload secara mandiri bukti foto BP A1 atau BP A2. Kita masuk ke bagian menu portal saya. Kita pilih dokumen saya. Di sini kami menggunakan bahasa Indonesia. Untuk bahasa Inggris, silahkan menyesuaikan. Di bagian dokumen saya tadi, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu baru pertama kali membuka dokumen saya, biasanya di bagian sisi kanan ada muncul tulisan hasilkan dokumen. Kurang lebihnya seperti itu. Silahkan nanti klik terlebih dahulu, Bapak Ibu, hasilkan dokumen. Jika baru pertama kali biasanya membuka dokumen atau ada dokumen baru yang diterbitkan oleh sistem Kontek, akan muncul di sini hasilkan dokumen. Jadi wajib klik hasilkan dokumen terlebih dahulu. Berikutnya Bapak Ibu, setelah kita klik hasilkan dokumen, kita klik lagi yang ini replace atau muat ulang. Oke. Nanti akan otomatis ada muncul semua dokumen yang diterbitkan oleh sistem Kontek. Silakan nanti dicari Bapak Ibu BP A2. Untuk BP A1 biasanya dari instansi swasta, untuk BP A2 dari instansi pemerintah. Di sini Bapak Ibu, mohon maaf, kami simulasikan saja. Misal nantinya dokumennya yang ini BP A2. Untuk mencari dokumen, bisa nanti menggunakan filteran Bapak Ibu. Silahkan disesuaikan atau dicari saja ke bawah. Ini ada halamannya, jika banyak nanti tampilannya. Ini kami simulasikan saja Bapak Ibu supaya cepat. Misal ini BP A2. Karena di tempat kami Bapak Ibu, untuk BP A2-nya belum diterbitkan oleh pemberi kerja kami atau instansi kami. Jadi kami simulasikan saja. Misal ini tadi BP A2. Berikutnya, silakan Bapak Ibu geser kursornya ke bagian sisi kanan sampai muncul aksi unduh. Tinggal klik unduh filenya tadi atau dokumennya tadi, tinggal oke dan simpan. Biasanya normalnya tersimpan di bagian atas unduhan atau downloadan.
Silakan nanti dibuka Bapak Ibu di bagian unduhan atau downloadan. Seperti itu cara mendownload BPA1 atau BPA2. Kita lanjutkan untuk membuat konsep SPT. Kita masuk ke bagian menu surat pemberitahuan SPT. Kita pilih surat pemberitahuan SPT lagi. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, kita buat konsep SPT. Berikutnya Bapak Ibu, kita pilih yang PPH orang pribadi. Kita klik lanjut. Selanjutnya Bapak Ibu, kita pilih jenis periode SPT tahunan. Periode tahun pajak biasanya akan muncul otomatis. Silakan dipilih Januari Desember 2025. Kita lanjut. Model SPT biasanya pertama kali normal. Selanjutnya, jika sudah pernah dikirim dan ada perbaikan, maka sifatnya berubah menjadi pembetulan. Untuk pertama kali sebelum perbaikan normal, kita klik buat konsep SPT. Sukses membuat konsep SPT. Kita lanjut untuk melihat dan mendetailkan. Kita klik lihat di bagian menu konsep SPT di sini Bapak Ibu. Kita klik lihat. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu di bagian status induk di sini. Pastikan sebelum lanjut klik posting SPT. Oke. Jika ada notif gagal seperti itu Bapak Ibu tidak apa-apa. Yang penting kita sudah melakukan posting SPT. Kita lanjut untuk memilih metode pembukuan atau pencatatan. Biasanya Bapak Ibu secara umum kita pilih pencatatan. Kita lanjut memilih sumber penghasilan. Di sini Bapak Ibu untuk ASN secara umum sumber penghasilannya berasal dari pekerjaan. Untuk ASN secara umum. Namun nantinya boleh lebih dari satu. Tergantung sumber penghasilan masing-masing. Kami contohkan di sini cukup satu yang umum yaitu pekerjaan. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita isi data per data. Kita mulai dari bagian A, identitas wajib pajak. Untuk identitas wajib pajak, kita langsung ke bagian nomor 7. Selain nomor 7, semuanya terisi otomatis by system. Untuk nomor 7 di sini, sifatnya pilihan bagi kewajiban perpajakan suami dan istri. Jika nantinya statusnya terpisah, bisa pisah harta atau memilih terpisah. Namun, jika nantinya suami dan istri digabung, NPP-nya tidak perlu memilih. Sekali lagi kami ulangi, di sini khusus perpajakan bagi suami istri yang terpisah. Bisa pisah harta atau memilih terpisah MT. Silakan nantinya Bapak Ibu cek statusnya masing-masing jika sebagai suami istri. Di sini kami contohkan Bapak Ibu yang digabung. Jadi kami tidak perlu memilih yang ini. Oke Bapak Ibu. Ini tampilannya kami sederhanakan. Bisa disembunyikan dengan cara mengklik. Oke, jika ingin ditampilkan kembali, tinggal klik sekali lagi. Berikutnya, Bapak Ibu, kita masuk ke bagian B, ikhtisar penghasilan neto. Di bagian ikhtisar penghasilan neto, dan selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Silakan nantinya jawab pertanyaan yang mana bisa dijawab sesuai dengan real sebenarnya. Sesuai dengan kondisi sebenarnya Bapak Ibu. Kita contohkan untuk menjawab pertanyaan 1A. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Di sini langsung saja kami jawab iya. Biasanya, jika pertanyaan kita jawab iya, akan ada muncul lampiran tambahan secara otomatis. Di sini Bapak Ibu muncul lampiran 1 bagian D. Nanti kita lihat isinya. Untuk angka di sini Bapak Ibu biasanya terisi otomatis by system.
Namun, nantinya catatannya jika tidak terisi otomatis by system, bisa diisikan manual sesuai dengan lampiran yang tersedia. Kami ulangi, yaitu lampiran I bagian D. Kita lanjut terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum kita isikan nantinya lampirannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Untuk bagian lampiran di bagian atas Bapak Ibu. Jadi di sini supaya tidak bolak-balik ke atas, kita jawab terlebih dahulu semua pertanyaan yang ada di sini sampai tuntas, baru kita fokus untuk mengisi lampiran-lampiran yang ada nantinya. Kita lanjut ke pertanyaan 1B.1. Ini apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Silakan menyesuaikan jawabannya, tentunya relatif. Kami pilih tidak. Ini langsung saja Bapak Ibu, kami pilih tidak juga. Biasanya jika kita memilih tidak muncul lampiran tambahan. Kita lanjut Bapak Ibu ke bagian C, penghitungan pajak terutang. Untuk bagian C di sini, Bapak Ibu, sebagai dasarnya nanti kita akan melihat bukti potong formulir BPA1 dan BPA2 yang diterbitkan oleh pemberi kerja seperti yang kami sampaikan di bagian awal video kami. Untuk BPA1 biasanya berasal dari swasta, bisa karyawan, perusahaan, dan sejenisnya. Untuk BPA2 biasanya ASN, TNI, Polri, dan sejenisnya. Intinya berasal dari pemerintah untuk BPA2. Silakan nanti dilihat formulir BPA1 ataupun BPA2. Kita lanjut terlebih dahulu untuk mengisi data yang ada. Kita masuk ke bagian nomor 2. Penghasilan neto setahun. Ini akumulasi dari 1A plus 1B plus 1C plus 1D. Nanti angkanya akan otomatis terakumulasi by system di bagian di sini. Kita lanjut nomor 3. Apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA1 dan BPA2. Jadi di sini Bapak Ibu, apakah ada pengurang selain yang sudah dihitung dalam formulir BPA1 ataupun BPA2? Jika ada Bapak Ibu silahkan dijawab iya, jika tidak silahkan jawab tidak. Kami contohkan tidak ada. Kita lanjut di sini Bapak Ibu. Nomor 4. Nomor 4 di sini sudah otomatis nanti hasil dari pengurangan 2 dan 3. Kita lanjut ke bagian PTKP. Untuk PTKP, Bapak Ibu silakan dilihat PTKP-nya, ini mudah. Dilihat saja pada formulir bukti potongnya. Di kolom PTKP biasanya ada keterangannya seperti kawin atau tidak kawin. Kami contohkan kawin 2 anak. Otomatis nanti angkanya di sini muncul Bapak Ibu sesuai dengan PTKP-nya. Kita lanjut ke bagian PPh terutang. Biasanya untuk PPh terutang di sini terisi otomatis by system jika ada. Namun untuk meyakinkan dan memastikan bisa dilihat nanti pada bukti potong. Bisa BPA1 atau BPA2. Ini Bapak Ibu di tempat kami terisi otomatis 0 untuk PPh terutangnya. Di bagian di sini Bapak Ibu ada kaitannya dengan bagian nomor 7 tadi, apakah terdapat pengurang PPh terutang. Sekali lagi untuk meyakinkan bisa nanti dilihat pada bukti potong. Jika ada Bapak Ibu silakan pilih iya, jika tidak silakan pilih tidak. Kami contohkan tidak sesuai dengan di sini saja terlebih dahulu. Jika ada nantinya Bapak Ibu akan mengisi lampiran 5 bagian C. Jika memang ada pengurang PPh terutang. Ini kami kembalikan tidak. Kita lanjut Bapak Ibu, kita coba pelan-pelan. Untuk kredit pajak, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain?
Biasanya untuk pertanyaan 10A di sini, sistem sudah melakukan deteksi otomatis ketika kita memilih jawaban. Misal nantinya kita pilih tidak, jika nantinya ada Bapak Ibu pungutan, otomatis keterangannya seperti ini. Sistem menemukan bahwa terdapat data mengenai pajak yang dipotong, harap periksa kembali jawaban ada. Jika memang ada, sistem otomatis mendeteksi ada. Jadi kita tidak bisa memilih tidak, wajib memilih iya jika sudah terdeteksi ada. Nanti kita lihat bagaimana lampiran 1 bagian E tambahannya, apakah sesuai untuk bukti potongnya. Jika tidak sesuai, Bapak Ibu bisa disesuaikan nantinya. Kita lanjut, ini kebetulan sistem mendeteksi ada, kami pilih ya. Angsuran PPh pasal 25 terkunci. Apakah Anda menerima pengembalian kredit PPh luar negeri? Rasanya tidak ada Bapak Ibu. Kita coba pilih tidak. Oke. Otomatis Bapak Ibu di bagian di sini ada PPh kurang atau lebih bayar karena disebabkan pungutan dari pihak lain. Jika nantinya Bapak Ibu tidak ada pungutan dari pihak lain, di bawah di sini dipastikan nantinya 0 kecuali ada pengurang. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Nanti kita bahas masalah PPh kurang atau lebih bayar. Kita lanjut untuk menjawab pertanyaan selanjutnya di bagian untuk bagian G, Bapak Ibu, rasanya ini untuk yang SPT-nya lebih bayar. Kita lewati terlebih dahulu. Kita jawab pertanyaan yang bisa kita jawab terlebih dahulu. Kita masuk ke bagian H. Angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Ini rasanya kami jawab tidak saja Bapak Ibu. Supaya cepat. Oke, jika memang ada nantinya silahkan disesuaikan jawabannya untuk bagian H. Kita masuk ke bagian pernyataan transaksi lainnya. Di bagian 14A terkait dengan harta pada akhir tahun pajak wajib diisi paling tidak nanti 1. Isi lampiran 1 bagian A. Ini wajib Bapak Ibu paling tidak 1 data nanti diisi untuk harta pada akhir tahun pajak. Kita lanjut untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Kita jawab tidak, jika memang tidak mempunyai hutang. Jika ada, nanti akan otomatis muncul lampiran tambahan untuk diisi, yaitu lampiran 1 bagian B jika ada utang. Kami pilih tidak, Bapak Ibu. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat PINA? Pertanyaan di sini sangat penting, Bapak Ibu, apalagi yang status NPP-nya digabung antara suami dan istri. Karena salah satu penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat PINA dari pasangannya kita input di sini jika ada. Silakan nanti dilihat pekerjaan pasangannya sebagai apa. Misalnya sebagai ASN atau karyawan perusahaan, biasanya ada pajak penghasilan bersifat PINA yang dipotong oleh pemberi kerja. Silakan nanti dilihat bukti potongnya. Jika seperti itu, Bapak Ibu, jika ada wajib memilih iya supaya bisa masukkan di bagian lampiran 2 bagian A untuk penghasilan pajak yang bersifat PINA dari pasangannya. Selain itu, di bagian di sini juga bisa dimasukkan penghasilan sendiri jika ada, seperti honorarium dan semacamnya. Oke Bapak Ibu, nanti akan kita coba input di bagian lampiran 2, bagian A. Kita lanjut untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Ini terkait dengan objek pajak, rasanya tidak ada, sifatnya relatif menyesuaikan. Oke, kami pilih tidak. Untuk pertanyaan yang kunci Bapak Ibu, tidak perlu dijawab, karena memang tidak bisa diklik di yang 2 ini. Rasanya terkunci. Kita masuk ke bagian pertanyaan 14G terkait dividen. Ini rasanya tidak juga. Di bagian lampiran tambahan di sini Bapak Ibu terkait dengan surat kuasa khusus dan dokumen lainnya silahkan menyesuaikan jika ada.
yes, yes, yes. Jika tidak ada, no, no, no. Oke, berikutnya Bapak Ibu, di sini di bagian pernyataan, ini nanti bagian akhir Bapak Ibu setelah semuanya diinputkan, baik status induknya ataupun lampiran-lampiran yang lain, dan pastikan nantinya juga inputannya sudah yakin benar. Baru kita melakukan centang pernyataan dan selanjutnya melakukan kirim data. Ini kita lewati terlebih dahulu bagian pernyataan. Kita lanjut ke bagian simpan konsip supaya tersimpan isian sebelumnya. Kita simpan terlebih dahulu. Oke, berhasil Bapak Ibu melakukan simpan konsip. Kita kembali ke bagian atas Bapak Ibu. Setelah kita isikan bagian induk, berikutnya kita isikan lampiran-lampiran yang muncul. Kita coba masuk ke bagian lampiran 1 terlebih dahulu, L1. Di bagian L1 di sini Bapak Ibu isinya terdiri dari A, B, C, D, E. Silakan dibaca sendiri nantinya. Untuk bagian A, harta pada akhir tahun pajak ini wajib diisi Bapak Ibu minimal 1 data. Di bagian harta pada akhir tahun pajak. Cara mengisinya Bapak Ibu, coba kita tambahkan di bagian kas dan setara kas di sini. Kita klik tombol tambah. Kita pilih nantinya Bapak Ibu deskripsinya. Misal kami contohkan yang mudah saja, tabungan misalnya ada. Nomor akun ini sifatnya pribadi Bapak Ibu, kami simulasikan saja. Misal 001 atas nama kami sendiri. Nama bank misal RI. Lokasi harta misal di Indonesia, kita cari Indonesia. Tahun pemulihan kami masukkan tahun 2025. Saldo misal 10 juta. Untuk keterangan tidak ada tanda bintangnya, artinya sifatnya opsional, menyesuaikan. Ini tidak kami isi keterangannya, kita simpan saja. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu, piutang silakan menyesuaikan jika ada piutang. Ini piutang Bapak Ibu bukan utang. Investasi juga sama, silakan menyesuaikan jika ada klik tombol tambah. Harta bergerak silakan menyesuaikan jika ada silakan klik tombol tambah terkait harta bergerak. Kurang lebih sama cara inputnya, tinggal dipilih nantinya seperti sepeda motor dan lain-lain. Input saja Bapak Ibu, ini kami tutup, tidak kami contohkan cara pengisiannya. Harta tidak bergerak termasuk tanah dan bangunan juga sama cara pengisiannya, tinggal ditambah jika ada. Harta lainnya juga sama Bapak Ibu, tambahkan saja jika ada. Oke, terkait utang Bapak Ibu, ini hubungannya dengan pertanyaan di bagian induk. Jika nantinya menjawab iya, otomatis nanti akan muncul tombol tambahnya. Atau tidak ada utang, tentunya tidak ada tombol tambahnya. Silakan nantinya jika ada utang ditambahkan Bapak Ibu, jika kita menjawab pertanyaannya iya di bagian depan induknya tadi. Daftar anggota keluarga Bapak Ibu yang menjadi tanggungan sudah otomatis kayaknya masuk by system. Mengambil data kemungkinan dari pengupil kita. Kita abaikan saja Bapak Ibu karena tidak ada tombol tambah dan editnya. Di bagian penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan Bapak Ibu pastikan nantinya dicek apakah sudah masuk otomatis. Jika nantinya belum masuk otomatis, silahkan klik tombol tambah secara manual. Isikan nantinya Bapak Ibu nomor identitas pemberi kerja sesuai dengan bukti potong BPA 1 atau BPA 2. Kita nantinya nomor NPWP badan instansi pemerintah. Jika benar, biasanya akan muncul nama pemberi kerja secara otomatis. Penghasilan bruto berapa? Lihat nanti bukti potongnya, pengurangnya jika ada silahkan dimasukkan, berikutnya klik simpan. Jika tidak terisi otomatis, namun jika sudah terisi otomatis seperti ini Bapak Ibu, tinggal lanjut saja ke bagian berikutnya dan pastikan nantinya isiannya benar sesuai dengan bukti potong. Oke, kita lanjut ke bagian daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Di sini Bapak Ibu silakan dilihat jika nantinya ada apakah ini benar pemotongannya berasal dari bukti potong yang dipungut dari NIK atau NPWP kita, NPWP yang bersangkutan. Jika nantinya Bapak Ibu di sini ada masuk potongan dari NPWP istri, bisa dihapus
Karena Bapak Ibu untuk penghasilan pasangannya atau istri masuk ke bagian penghasilan PINA. Jadi nantinya jika ada yang berasal dari bukan penghasilan kita, potongannya di sini bisa dihapus. Di sini Bapak Ibu kami hapus saja semuanya karena berasal dari pasangan kami. Cara menghapusnya tinggal klik tombol tanda hapus ini. Oke, seperti itu Bapak Ibu menghapusnya. Namun nantinya jika benar potongannya berasal dari kita Bapak Ibu tidak perlu dihapus. Ini kami hapus semua Bapak Ibu karena berasal potongan dari istri kami, pasangan kami. Berikutnya silakan nanti coba simpan konsep lagi Bapak Ibu setiap isian yang ada supaya jangan hilang. Oke, berhasil Bapak Ibu simpan konsep. Kita lanjut lagi jika ada lampiran berikutnya di sini L2 terkait dengan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat PINA. Oke, silakan nantinya Bapak Ibu tambahkan penghasilan pasangannya apabila digabung. Misal tadi istri gabung sama suami, kita masukkan penghasilan istri jika ada. Oke, kita klik tombol tambah. Masukkan NPP pemotong atau pemungut, NPP pemberi kerja. Jika statusnya sebagai ASN atau karyawan swasta, biasanya ada bukti potong BP A1 atau BP A2. Silakan dilihat nanti bukti potongnya dimasukkan ke bagian di sini Bapak Ibu. Ini kami coba contohkan cara melakukan input. Oke Bapak Ibu, ini sudah muncul otomatis nama pemotongnya. Jika NPP pemotong kita masukkan benar. Kita lanjut untuk memilih jenis penghasilannya. Untuk penghasilan pasangannya atau istri, kita pilih nantinya Bapak Ibu penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Jadi pilihannya yang ini. Silakan dilihat dasar pengenaan pajaknya berapa, misalnya 60 juta. Jika ada PPh terutangnya, silakan masukkan Bapak Ibu berapa PPh terutangnya. Di sini kami contohkan, misal PPh terutangnya 0, silakan input 0, silakan lihat bukti potongnya. Berdasarkan bukti potong. Berikutnya tinggal kita simpan. Oke, jika ada lagi penghasilan yang lainnya Bapak Ibu, misal penghasilan suami ada honorarium dan semacamnya, tinggal klik tombol tambah, dimasukkan NPP pemotong atau pemungut, misal ada honorarium dari suami, apa misal honorarium kegiatan atau yang lainnya silakan nanti disesuaikan Bapak Ibu. Pilih honor atau imbalan. Misal nantinya golongan 3. Silakan dimasukkan angkanya berapa. Berikutnya tinggal kita simpan. Sama seperti tadi. Ini kami contohkan untuk penghasilan istri saja yang kami input. Selanjutnya Bapak Ibu. Jika tidak ada lagi yang diisi di sini. Kita coba simpan konsep. Oke. Berikutnya, jika tidak ada lampiran lagi yang diisi Bapak Ibu, silakan nanti kembali ke induk. Ini kita kembali ke induk Bapak Ibu. Di bagian induk di sini silakan cek secara detail dan cermat Bapak Ibu untuk setiap penghasilan-penghasilan yang ada, seperti nanti penghasilan neto dalam negeri di sini Bapak Ibu, pastikan angkanya sudah benar yang ini. Begitu juga dengan penghasilan-penghasilan lain, Bapak Ibu silakan dilihat nantinya detail. Dan di bagian pengurang PPh terutang di sini, pastikan Bapak Ibu jika ada nantinya diinput di bagian lampiran 5 bagian C jika ada PPh terutangnya. Biasanya jika tidak diinput Bapak Ibu menyebabkan status SPT tidak bisa nihil untuk pengurang PPh terutang. Ini harta pada akhir tahun pajak tadi wajib diisi, salah satunya bisa tunai atau yang lainnya Bapak Ibu. Ini sudah masuk tabungan, tadi kami masukkan 10 juta. Ini penghasilan istri Bapak Ibu atau penghasilan suami dari pekerjaan, honorarium dan sebagainya, masuk tadi penghasilan PINA, pajak yang bersifat PINA. Oke, pastikan Bapak Ibu normalnya jika tidak ada kurang bayar atau lebih bayar, status SPT kita nihil. Jika sudah nihil, Bapak Ibu yakin isiannya benar, silahkan nanti dicentang pernyataannya atau simpan konsep terlebih dahulu. Oke, kita centang pernyataan. Jika nantinya ada lebih bayar atau kurang bayar, jangan dicentang terlebih dahulu. Telusuri apa benar.
Statusnya seperti itu. Untuk bayar dan lapor, Bapak Ibu, setelah dicentang tadi, tinggal klik bayar dan lapor. Jika nantinya benar Bapak Ibu, maka akan muncul seperti ini. Jika ada isian lagi yang perlu diisi, silahkan dilengkapi. Ini sudah lengkap semuanya Bapak Ibu. Ada muncul pemberitahuan. Ini silahkan dibaca terlebih dahulu sebelum ditutup. Kita tutup saja. Oke Bapak Ibu, nanti lanjut kita masuk ke bagian tanda tangan dokumen. Biasanya di bagian tanda tangan dokumen di sini sudah terisi otomatis untuk penyedia penandatangannya, yaitu kode otorisasi DJP. Di bagian kata sandi, penandatangan di sini juga biasanya terisi otomatis. Jika tidak terisi otomatis, silakan isikan pas frase kata sandi yang kita buat sebelumnya waktu membuat kode otorisasi DJP. Namun jika sudah terisi otomatis, silakan klik konfirmasi tanda tangan. Dengan cara mengklik terlebih dahulu kata sandi di sini, baru klik konfirmasi tanda tangan. Jika kita sudah klik konfirmasi tanda tangan, Bapak Ibu, selanjutnya akan masuk ke bagian bukti SPT sudah lapor. Di sini mohon maaf tidak kami lanjutkan terlebih dahulu Bapak Ibu untuk konfirmasi tanda tangan. Nantinya akan masuk ke bagian bukti sudah lapor. Kita contohkan menunya di mana. Oke, jika nantinya Bapak Ibu sudah melaporkan, masuk ke bagian SPT dilaporkan. Silahkan nanti dilihat Bapak Ibu di bagian di sini. Biasanya akan ada muncul tanda unduh atau downloadnya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu unduh atau download nantinya untuk bukti pelaporannya. Jadi ini sudah terakhir Bapak Ibu jika masuk ke bagian SPT dilaporkan. Silakan nanti download buktinya jika ada, biasanya di bagian di sini. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf jika dalam penjelasan kami ada yang kurang jelas ataupun ada yang salah dalam kami menyampaikan. Intinya ini pelajaran baru bagi kita di Kortek untuk tahun ini. Kemungkinan ada penyesuaian dan penyesuaian serta kesalahan-kesalahan mungkin Bapak Ibu. Nantinya silakan konfirmasi atau tanyakan yang lebih pasti kepada kantor pajak terdekat setempatnya. Inti dari segala inti kami sudah ucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.